Halo semuanya, welcome to YouTube channel Al Jaziya. Saya Malah dan sekarang saya berada di The Capital Makassar. Jadi di YouTube Al Jaziya kali ini kita bakal nemuin orang-orang yang menginspirasi. Nah, buat sekarang di the first time-nya kita bakal nemuin pemilik cafe ini. Yuk. Nah, kita udah ketemu sama sosok yang saya maksud tadi di luar nih, beliau. Oke. Mungkin bisa kenalan dulu, Pak? Oh, bisa. Iya. Ya, kebetulan ya saat ini saya lagi dikunjungi oleh tamu saya. Ya, perkenalkan, nama saya Insinyur Haji Agus, salah satu owner dari The Capital. Oh, oke. Bisa dipanggil apa nih? Kak Agus, Pak Agus? Ya, biasanya saya dipanggil Pak Haji aja kayak. Pak Haji. Ya, Pak Haji aja. Ya. Nah, untuk kesibukan hariannya apa aja nih, Pak Haji? Ya, alhamdulillah kalau saat sekarang ini ya apalagi di saat pandemi COVID-19, ya keseharian saya di rumah paling ya biasanya kalau bangun subuh-subuh pergi sholat berjamaah ya, kemudian menimang cucu, menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga, dan pastinya ya biasanya saya meluangkan waktu datang ke The Capital ya karena kebetulan di sini juga ada usaha keluarga saya di The Capital. Bapak Agus ini terkenal sebagai sosok yang inspiratif. Banyak banget hal yang bisa kita dapatkan dari beliau. Nah, untuk itu saya mau tanya dulu nih, bisnisnya Bapak tuh bergerak di bidang apa saja sih, Pak? Ya, kalau saat sekarang ini di The Capital ini ada beberapa usaha saya. Pertama adalah usaha yang utama itu adalah Tien Center. Jadi di sini adalah salah satu stokis food supplement terbaik ya yang saat ini berkembang di lebih dari 200 negara, yaitu adalah Tien Syariah. Dan kemudian di sini juga ada cafe. Jadi memang terkoneksi antara usaha yang satu dengan yang lain. Kemudian ada juga usaha untuk semacam apartemen atau kondominium. Jadi mereka orang bisa menginap di sini sama dengan hotel. Ya, kemudian kita juga lengkapi dengan fasilitas meeting room. Jadi betul-betul bagaimana tempat ini, bangunan ini menjadi sebuah pusat kawasan bisnis, terutama di wilayah Kota Makassar, di wilayah timur Kota Makassar tentunya, di Jalan Dr. Lemena. Seperti itu. Wow, mendengar penjelasan beliau langsung kayak, wah, bukan sosok yang biasa-biasa aja nih, Bapak ini pasti sangat luar biasa sekali. Bisa dijelasin nggak sih, Pak, gimana sih awal Bapak memulai bisnis tersebut? Wah, jadi kalau memulai bisnis itu mungkin panjang ceritanya. Ya, dari mana dulu? Bapak awalnya nih mulai dari umur berapa dulu? Ya, dari awal. Jadi sebenarnya minat untuk menjadi seorang pengusaha itu kan sebenarnya kalau kehidupan seseorang itu ditentukan oleh passion dia, keinginannya dia, hasratnya. Jadi saya memang sejak sekolah itu kepengen memang ingin jadi orang yang sukses ya. Artinya karena dari keluarga yang kurang mampu dan saya anak yang pertama, jadi orang tua itu petani dan memang betul-betul tinggal di kampung di Sidrap. Nah, sehingga saya mencoba bagaimana mengubah kehidupan keluarga saya. Tidak selamanya hanya menjadi seorang petani, maka saya sebagai anak pertama berusaha untuk ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Jadi sejak saya kuliah di Makassar waktu itu, saya sudah mulai belajar berbisnis di usia 23 tahun. Jadi saya semester terakhir, saya sudah mulai belajar bagaimana mencari penghasilan ya sambil kuliah. Saya jualan-jualan baju, celana dan sebagainya ke teman-teman kuliah waktu itu. Jadi dimulai dari beban sebagai anak pertama dari keluarga petani, kemudian ke Makassar untuk mulai memikirkan, wih, saya harus bergerak nih. Saya mau jadi orang sukses nih. Gitu ya, Pak ya. Nah, untuk bisnis awal dulu Bapak mulai dari mana? Dari kan tadi ada banyak nih, ada teens, ada kafe, apartemen, itu mulai dari dulu, Pak? Jadi sebenarnya sebelum saya di Makassar, kan saya sekarang sebenarnya hijrah ke Makassar. Jadi setelah saya selesai kuliah, itu saya merantau ke Kalimantan. Oh, Kalimantan. Ya, saya pilih Kalimantan untuk merantau karena saya pikir saya akan mencoba mengadu nasib di pulau yang lain ya, di pulau yang lain. Kebetulan juga saya menikah dengan orang yang berasal dari Kalimantan. Ya,
cuman beliau juga adalah darah Bugis. Nah, di sanalah di Kalimantan itu saya merintis beberapa usaha. Jadi usaha pertama saya di Kalimantan itu tahun 95 itu adalah warung makan. Jadi warung makan, jual sate. Jadi waktu itu saya sudah sarjana, seorang sarjana bakar sate. Jadi kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini mereka langsung mau sukses. Nah, saya merintisnya itu ya sarjana pergi merantau jual sate. Nah, kemudian itu 2 tahun dijalanin, ternyata saya melihat karena kotanya juga kecil, kelihatannya sulit untuk berkembang. Saya akan mencoba lagi buka workshop bengkel. Cuma kan saya bukan dari bidang teknik, tapi saya dari pertanian. Saya akhirnya menggandeng orang-orang yang mengerti tentang mesin. Akhirnya kami membuka usaha bersama dan itu juga gagal. Dan itu gagal lagi. Dan akhirnya usaha yang ketiga itu saya mencoba membangun sebuah usaha toko kelontongan, ya, barang-barang campuran, dan dari usaha inilah berkembang menjadi sebuah supermarket di Kalimantan. Dan akhirnya di sanalah saya belajar bagaimana mengelola sebuah usaha yang besar, karena saya memiliki karyawan itu ada sekitar 20 orang. Semuanya yang saya pekerjakan dari berbagai usaha, bahkan saya juga bergerak di bidang jasa penyewaan, usaha tenda, hiburan musik dan sebagainya. Mungkin itu segelumit. Nah, tetapi perjalanan bisnis saya selama di Kalimantan itu selama 13 tahun, ternyata bukan itu yang membuat saya sukses. Jadi kalau biasa kita mungkin baca buku bahwa orang yang sukses itu kan ternyata memang lebih banyak gagalnya. Iya, betul sekali. Saya salah satu orang yang betul-betul mengalami kegagalan banyak sekali. Banyak sekali kegagalan. Ternyata betul bahwa ketika kita ingin selalu mencoba sesuatu, ya jangan pernah untuk berhenti dan terus melakukan berikhtiar. Insya Allah pasti kita akan bisa menemukan jalan dan kita bisa menemukan impian-impian kita. Seperti itu. Udah pernah coba bisnis makanan, terus bengkel, terus jasa penyewaan, sama toko kelontongan, sampai jadi supermarket ya Pak ya? Wah, apa sih yang memotivasi Bapak untuk terus berjuang gitu? Saya harus coba lagi, gagal coba lagi gitu. Padahal kadang kan Pak, orang tuh kalau udah gagal, udahlah saya nggak mau nyoba lagi, capek gitu. Takdir saya mungkin kayak gini. Bapak apa sih yang menginspirasi untuk bisa terus maju, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi gitu? Ini menarik sekali. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa niat saya untuk menjadi orang sukses itu karena melihat latar belakang orang tua saya kurang mampu. Saya kasihan melihat orang tua saya yang bekerja keras dari pagi sampai sore menjadi guru tani. Ya, jadi tentunya hal ini yang membuat saya harus betul-betul bagaimana mengangkat harkat martabat keluarga saya. Saya tidak ingin orang tua saya dihina terus. Sehingga ya apapun yang terjadi saya harus berusaha. Saya harus berusaha untuk melakukan usaha itu sampai betul-betul saya bisa berhasil. Dan akhirnya ya betul-betul perjuangan saya beberapa tahun di Kalimantan itu ya jatuh bangun, akhirnya saya bisa menemukan sebuah peluang yang baru yang betul-betul mengantarkan saya bisa saat seperti sekarang ini. Nah, untuk capai di titik yang sekarang ini, capaian Bapak sih udah apa aja Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau berbicara capaian yang pertama kan impian saya dari awal kepingin membahagiakan orang tua ya. Membalas jeripaya keringat orang tua, ceritanya berjuang. Dan alhamdulillah walaupun beliau tidak melihat saya sukses seperti sekarang ini karena memang mungkin sudah takdir Allah sudah memanggil beliau di saat saya belum sukses seperti sekarang, tapi saya sudah mencoba membangunkan sebuah sekolah tahfiz Quran buat orang tua saya berserta dengan masjidnya. Merinding loh, serius. Ya, jadi itu yang karena memang itu niat saya dari awal. Nah, itu pencapaian yang pertama mungkin. Jadi niat saya untuk membahagiakan orang tua ini, walaupun beliau tidak langsung merasakan dari tangan saya, tapi insya Allah amalannya semoga bisa dia terima di setiap saat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini kami kan dari Al Jaziah Tour and Travel nih Pak. Saya mau tanya nih, Bapak nih suka traveling nggak sih Pak? Wah, itulah kalau saya alhamdulillah saat ini saya sudah keliling lebih dari 40 negara. 40 negara. Ya, dan setiap tahun sebelum pandemi itu hampir setiap tahun kami melaksanakan ibadah umroh bersama dengan keluarga. Dan jujur semenjak saya mengenal Al Jaziah itu sekitar beberapa tahun yang lalu, setiap saya
melaksanakan ibadah umroh dengan keluarga, saya selalu menggunakan jasa Travel Al Jazeera. Ya, bahkan beberapa keluarga saya yang melaksanakan haji plus, itu juga saya representasikan dengan Al Jazeera, dan mereka begitu pulang mereka cerita mengatakan bahwa luar biasa pelayanan Al Jazeera. Itu yang saya rasakan, bahwa saya beruntung sekali bisa mengenal travel ini. Yang pertama kan kita mencari adalah bagaimana kita bisa berangkat dengan aman, ya, betul. nyaman, terpercaya. Ya, kemudian yang paling tidak kalau jemaah itu dekat dari masjid, pelayanannya bagaimana, dan saya rasakan itu betul-betul ya. Kalau tidak salah saya sudah berapa kali ya, ada 4 kali kalau tidak salah, 4 kali. Itu betul-betul saya merasakan sebuah pelayanan yang luar biasa dari Travel Al Jazeera. Jadi yang berkesan apa aja nih Pak selama bersama Al Jazeera? Yang satu itu adalah kita taunya berangkat itu, taunya tiba-tiba disuruh aja cuma ke bandara. Kita mengumpulkan berkas, semuanya diuruskan, kita tinggal terima tiket, kumpul di bandara, terbang, begitu juga pulangnya seperti itu. Jadi ya orang kan pada dasarnya ingin dilayani, dan saya lihat bahwa Travel Al Jazeera ini sangat mengerti keinginan masyarakat, bahwa dia akan menjadikan pelayanan itu adalah yang utama. Itu yang saya lihat dari visi misi mungkin yang dibangun oleh Al Jazeera saat ini. Iya, betul sekali. Al Jazeera sangat amanah dalam menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan buat info aja nih buat Bapak juga viewer kita, bahwa Al Jazeera tidak hanya melayani umroh dan haji semata, tapi kami juga punya program halal tour, Pak. Jadi kadang kalau kita keluar negeri nih, mungkin Bapak juga pernah merasakan. Kalau kita keluar negeri, bagi kita yang muslim itu susah buat cari makanan yang halal, tempat sholat atau ibadah. Betul sekali. Nah di Al Jazeera kita juga punya program halal tour. Bisa kemana aja, Pak? Dengan paket wisata halal. Bahkan bisa di request nih mau kemana aja nih, mau di dalam atau di luar negeri, kami layanin semuanya. Nah, saya sangat penasaran sekali sama Bapak yang katanya udah mengunjungi 40 negara. Saya sebagai anak HI, Pak, itu wow loh. Itu kalau kita belajar negara-negara di PBB itu udah ada setengahnya. Wow. Nah, paling suka kemana, Pak? Saya jujur ya, kalau di benua ya, bicara benua kan sekarang ada 5 benua ya. Jadi dari 40 negara ini saya jujur baru tinggal 1 benua yang saya belum kunjungi, itu dia benua Afrika. Jadi kalau benua Asia itu negara yang paling berkesan itu kalau di Asia adalah kalau kita mencari kunjungan yang terbaik itu bagi saya itu ya saya suka shopping di Hong Kong. Kemudian itu juga kunjungan yang kedua adalah di Shanghai. Jadi China-nya Shanghai-nya. Itu di sana modern sekali dan bagus sekali. Itu kalau bicara tentang benua Asia ya. Di samping kalau yang dekat-dekat sih ya seperti Singapura dengan Malaysia itu sudah pasti. Ya, kalau lagi serumpun dengan kita ya makanan-makanannya juga bagus sekali. Nah, kalau bicara tentang negara benua Eropa yang paling berkesan saya itu waktu saya kedatang ke Hongaria. Jadi di Eropa Timur. Di sana itu keakraban itu masih bagus seperti di Indonesia, masih bisa kita bertanya dan mereka menjawab dengan bagus, ramah. Itu yang artinya kan biasanya kalau negara-negara Eropa orang kesibukannya tinggi, tapi di Eropa Timur, di Hungaria itu masih kental sekali, keakrabannya sangat luar biasa itu. Ya di Eropa Timur ya. Asia udah, Eropa udah, Amerika mungkin Pak? Amerika. Kalau Amerika itu yang saya rasakan dulu itu kalau kita betul-betul mau merasakan metropolitannya di New York-nya. Di New York. New York-nya itu kita betul-betul bisa datang ke Times Square yang pusat kotanya. Jadi kalau kita berbicara tentang metropolitan ya di Amerika itu ya di wilayah Times Square-nya itu ya betul-betul. Di New York City. Ya di New York City itu. Ya. Selama travel nih Pak ke 40 negara, kendala apa sih yang sering Bapak alami gitu? Misalnya kayak ya kalau si kendala ya terutama tadi itu makanan. Jadi kalau kita mau berangkat ya jangan sembarang. Kalau bisa sih kita menggunakan jasa travel yang betul-betul yang menyiapkan
wisata halal. Jadi betul-betul akan mengkondisikan makanan kita, karena kan di luar negeri mungkin saja mereka menghidangkan kita makanan yang halal, tapi ya kita tidak tahu bagaimana di dapur dan sebagainya itu. Makanya kalau saya sarankan ya bagus, baik khususnya kalau sudah memang dari pihak Al Jazeera sudah menyiapkan travel wisata halal, wah ini keren sekali, luar biasa sekali. Karena itu kendala yang paling kita rasakan kalau kita tur ke luar negeri. Nah, kalau yang kendala lain sih saya rasa tidak ada, karena kita punya tour guide-nya ya. Iya, betul Kalau sekali. masalah bahasa kita tidak usah khawatir, karena kan semua travel itu kan menyiapkan tour guide-nya dan sebagainya. Sekali. Ya itu aja sih. Nah itu dia teman-teman Al Jazeera. Al Jazeera sekarang sedang membuka pelayanan untuk halal tour. Jadi mau ke dalam negeri, ke luar negeri, jangan takut. Dan iya, halal tour itu tetap terjamin halal ya. Jadi bukan cuman kayak Muslim friendly. Orang tuh kadang Muslim kalau ke luar negeri mereka cuma mencari kayak Muslim friendly. Kalau soal makanan mungkin kayak istilahnya nggak apa-apa gitu, ayam aja, tapi kita nggak yakin is that halal or not. Betul, gitu. betul. Nah di Al Jazeera kita make sure semua tuh insya Allah halal. Ya. Nah untuk kelas nih Pak, mendengarkan beberapa penjelasan Bapak tadi, pengalaman hidup Bapak sungguh sangat menginspirasi kita nih. Ada kata-kata nggak sih atau kayak motivasi dari Bapak untuk viewer kita yang sekarang sedang berjuang di titik terendahnya mungkin? Untuk mungkin Bapak ada kalimat untuk disampaikan kepada mereka gitu, untuk mereka yang sedang berjuang gitu Pak. Oh iya. Jadi pengalaman perjalanan saya bahwa setiap orang sukses, bahkan diri pribadi saya pernah mengalami namanya titik terendah. Jadi tidak ada orang yang sukses itu instan, semua butuh proses, semua butuh waktu. Ya, dan pada saat saya mengalami titik terendah, ternyata di situ saya belajar bahwa Allah itu mengirimkan kita itu masalah itu bukan untuk disesali, tapi kita untuk belajar. Di situ kita bisa bertumbuh. Bagaimana masalah itu bisa jadikan pembelajaran, bahkan titik terendah itu kita bisa jadikan sebuah pijakan untuk Anda berdiri dengan kokoh untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Itu yang saya dapatkan. Dan kata-kata buat saya, buat teman-teman yang hari ini sedang berjuang, ingat hidup cuma sekali. Ya, perjuangkan impian Anda, karena impian itu adalah sesuatu yang patut kita perjuangkan, bahwa bahkan Allah sangat mencintai orang yang bekerja keras. Jadi jangan pernah takut bermimpi, karena impian itulah apa yang kita pikirkan, itulah yang membawa Anda nanti menuju dalam kehidupan Anda. Jadi tetap berjuang, ya jangan pernah menyerah, never give up. Ya, never give up. Toh, hidup hanya sekali, ayo berjuang. Makasih banyak Pak buat waktunya hari ini bersama Al Jazeera, dan semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang menginspirasi lainnya. Ini pertama nih buat channel YouTube Al Jazeera, ini orang pertama yang kita wawancarai sebagai orang yang sangat menginspirasi, karena beliau memang kalau kita dengar ceritanya di luar nih, kalau Anda cari tahu mungkin bisa googling aja namanya, langsung banyak cerita-cerita tentang beliau. Ya, makasih banyak Pak buat hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga lancar semua kegiatannya hari ini. Amin. Ya, kita closing dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.